Terus manfaatnya apa bila orang-orang ini dibebaskan? Manfaatnya untuk masyarakat banyak, untuk kepentingan hukum banyak. Apa? Sehingga begitu ngotot ingin meminta, begitu pedenya meminta untuk dibebaskan, untuk direhabilitasi. Rehabilitasi loh, menghilangkan proses hukumnya, menghilangkan jejak rekam pidananya. Kan luar biasa rehabilitasi diberikan. Seakan-akan Rizik Syihab nantinya tidak pernah dipidana karena proses rumah sakit Umi ini. Munarman pun nama baiknya dihapus dari pernah dipidana dari terorisme. Kan luar biasa permintaannya rehabilitasi nama. Nanti negara ganti rugi dong kalau direhabilitasi. Negara bisa bayar ganti rugi. Ya kan, membersihkan nama baik. Berarti bila direhabilitasi, aparat hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dalam memproses hukum orang-orang ini tidak tepat, tidak benar, sehingga namanya direhabilitasi. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Baru-baru ini beredar bahwasanya politisi Partai Gerindra ataupun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Ferry Julianto, ingin menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan pembebasan ataupun rehabilitasi kepada Rizik Syihab, Munarman, dan beberapa aktivis Islam lainnya, di mana orang-orang ini sedang mendekam di dalam penjara. Ferry Julianto ini sendiri meminta bahwasanya apabila Presiden Joko Widodo memberikan rehabilitasi dan pembebasan terhadap orang-orang ini, merupakan semangat dari anti-Islamfobia. Ini kan alasan yang mengada-ada, luar biasa ngelesnya. Mana ada pemerintah yang melakukan Islamfobia. Di sini saya akan bacakan mengenai permintaan dari politisi Partai Gerindra ini yang ingin menyurati Presiden Joko Widodo. Di sini ditulis berdasarkan berita online CNN Indonesia. Politisi Gerindra mau surati Jokowi meminta amnesti untuk Rizik CS. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Julianto, berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo berisi permohonan pembebasan dan rehabilitasi terhadap Rizik Syihab, Munarman, dan aktivis Islam lain yang masih mendekam di penjara. Ferry, yang juga menjadi koordinator Deks Anti-Islamfobia Syarikat Islam, menjelaskan surat itu disampaikan sebagai bagian dari semangat anti-Islamfobia. Saya akan menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan memintanya untuk memberikan amnesti, abolisi, membebaskan dan merehabilitasi Habib Rizik Syihab, Munarman, dan seluruh aktivis Islam lainnya yang masih berada dalam penjara, kata Ferry Julianto Senin 9 Mei. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada kepala negara kepada orang yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan tidak pidana. Aturan soal amnesti dimuat dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1954 menyebut pemberian amnesti mengakibatkan semua kesalahan terpidana dihapuskan. Sementara abolisi adalah penghapusan proses hukum seorang yang sedang berjalan. Presiden harus mempertimbangkan pertimbangan dari DPR saat memberikan abolisi. Sejumlah tokoh ormas Islam memang terjerat kasus pidana. Rizik Syihab, mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI), divonis pidana 4 tahun penjara pada Juni tahun lalu terkait kasus hasil swab di RS Umi Bogor. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Jaksa sebelumnya menuntut Rizik Syihab selama 6 tahun penjara dalam kasus tersebut. Sementara ex-sekretaris umum FPI Munarman divonis 3 tahun penjara terkait tindak pidana terorisme pada April lalu.
Hakim menilai Munarman telah berhubungan dengan organisasi teroris dan dengan sengaja menyebarkan ucapan yang menghasut orang melakukan tindakan biasa mengakibatkan tindak pidana terorisme. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan ketiga. Inilah permintaan dari politisi Partai Gerindra ini dan sekaligus merupakan koordinator Deks Anti Islamfobia, yaitu Ferry Julianto. Ini kan permintaan yang menganeh-aneh saja. Ini permintaan yang tidak wajar. Seharusnya Partai Gerindra ataupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harusnya bisa menegur ini kadernya ataupun wakil ketua umum ini agar tidak meminta yang terlalu aneh-aneh. Rizik Syihab telah terbukti melakukan tindak pidana. Munarman juga sudah terbukti melakukan tindak pidana. Dan beberapa aktivis yang dimaksudnya juga telah terbukti melakukan tindak pidana. Dan ini semua telah dirangkai oleh penyidik pihak kepolisian. Dan dikumpulkan semua buktinya, lalu dituntut jaksa dan disidangkan di persidangan pengadilan dan telah divonis oleh pengadilan melalui hakimnya. Ada apa sebenarnya? Mengapa Partai Gerindra ataupun politisi Partai Gerindra, wakil ketua umumnya yaitu Ferry Julianto, begitu berambisi sampai-sampai menyurati Presiden Joko Widodo agar Rizik Syihab, Munarman, dan beberapa aktivis Islam lainnya untuk dibebaskan? Ada apa? Sementara Partai Gerindra merupakan masih berada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Ya kan? Harusnya Ketua Umum Partai Gerindra ini Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo ini kan merupakan Menteri Pertahanan. Yang memang apabila seperti Munarman melakukan tindak pidana terorisme, ya kan, telah terbukti dan divonis, di mana terorisme ini merupakan ancaman terhadap negara juga, dan ingin dibebaskan oleh kadernya melalui ketua umumnya, wakil ketua umumnya. Ini kan mengada-ada. Masa ketua umumnya Menteri Pertahanan, ya kan, wakil ketua umumnya meminta orang yang terpidana terorisme untuk dibebaskan? Ini kan aneh. Apa enggak secara tidak langsung memukul, menampar wajah daripada ketua umumnya, Menteri Pertahanan loh, ketua umumnya, kadernya, wakilnya meminta Munarman untuk dibebaskan? Apa kepentingannya? Emangnya apabila Rizik Syihab, Munarman, dan beberapa aktivis lainnya ini dibebaskan, manfaatnya kepada masyarakat luas ini apa? Manfaatnya itu Indonesia ini apa? Toh orang-orang ini juga berdasarkan proses hukum, melalui tingkat penyidikan, proses di kejaksaan, proses di pengadilan, dan divonis. Serangkaian proses hukum telah dijalani dan telah terbukti secara sah sehingga divonis bersalah dan ditahan dan mendekam di penjara. Mengapa harus dibebaskan? Apa kepentingannya untuk negara ini? Sementara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, Menteri Pertahanan, yang seharusnya pertahanan Indonesia ini merupakan tanggung jawab dia, kan itu dia. Harusnya orang-orang seperti Munarman terorisme, orang seperti Rizik Syihab yang melakukan kegiatan yang semau-maunya sehingga berakibatkan ancaman pidana, yang nggak harus dibebaskan, kan itu dia. Mengapa? Permintaan ini untuk apa? Apa untuk Pilpres di tahun 2024? Apabila Rizik Syihab, Munarman, dan aktivis lainnya ini bebas, Partai Gerindra bisa mendapat dukungan dari mereka ini, atau bagaimana, kan itu? Ini kan bertanya-tanya jadinya. Mengapa Partai Gerindra meminta begitu heboh sampai menyurati Presiden Joko Widodo? Seharusnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tegur ini kadernya ini, Ferry Julianto ini. Ini kan secara tidak langsung menampar wajah Menteri Pertahanan sekaligus ketua umumnya. Terkecuali Rizik Syihab, Munarman, dan beberapa aktivis Islam lainnya ini
ketika dibebaskan manfaatnya ada bagi umum. Ini manfaatnya apa? Kan nggak ada. Apabila memang manfaatnya ada, mungkin pertimbangan hakim juga ada untuk memberikan vonis ringan misalkan, ataupun membebaskan Rizik Syihab ataupun Munarman misalkan. Ini toh Munarman telah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan melakukan tindak pidana terorisme. Rizik Syihab pun begitu juga. Dan beberapa aktivis itu juga, beberapa aktivis Islam itu lainnya juga udah terbukti bersalah. Terus mengapa ngotot untuk meminta bebas? Jadi semangat anti-Islamfobia ini menurut saya tidak tepat alasannya. Sebenarnya apabila memang seseorang itu mendapatkan rehabilitasi, apapun itu pemberian penghapusan pidana dari presiden, itu harus melihat pertimbangannya. Apakah orang ini dibebaskan akan berdampak bagi masyarakat banyak ataupun berdampak bagi keadilan? Itu bukan sembarangan untuk menyurati meminta. Toh mengapa harus Rizik Syihab, Munarman dan aktivis Islam lainnya? Itu afiliator seperti Doni Salmanan nggak diminta sekalian? Kan Doni Salmanan juga kan sewaktu dia belum ditangkap banyak peran dia membantu orang. Harusnya orang-orang seperti ini dibebaskan, seperti Doni Salmanan kan itu dia. Mengapa harus Rizik Syihab dan Munarman dan beberapa aktivis itu lainnya? Seperti Munarman kan tidak layak untuk dibebaskan. Seharusnya vonisnya bukan 3 tahun, 4 tahun kan itu. Terlibat proses organisasi terorisme Munarman, ingin diminta dibebaskan. Bahayanya terorisme, ingin dibebaskan. Orang yang melakukan berkegiatan dalam organisasi teroris ingin dibebaskan, kan ini luar biasa permintaannya. Ada apa? Apakah ini untuk Pilpres di tahun 2024? Ini kan jadi pertanyaan. Sehingga begitu ngototnya, apabila tahun ini bisa bebas, tahun depan bisa bebas. Sehingga Rizik Syihab, Munarman dan aktivis Islam lainnya itu sangat berutang budi terhadap Gerindra, berutang budi terhadap Prabowo selaku ketua umum. Sehingga nantinya orang-orang yang dibebaskan ini mendukung mereka, Partai Gerindra ataupun Prabowo nantinya sebagai capres atau begitu. Yang rasional lah. Partai Gerindra yang saya tahu itu partai nasionalis. Sehingga Prabowo seharusnya bisa menempatkan Partai Gerindra pada dasarnya dia berdiri partai nasionalis selaku ketua umum, selaku pendiri Partai Gerindra waktu itu kan itu. Seharusnya ke sana. Saya yakin Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan ini rehabilitasi ini. Apabila Presiden nantinya memberikan ini, permintaan dari Ferry Julianto ini, maka semakin banyaklah nanti orang yang akan meminta rehabilitasi seperti apa yang diberikan terhadap Munarman, Rizik Syihab, dan kawan-kawan. Ini kan kesenjangan hukum nantinya. Apabila memang seperti Munarman, Rizik Syihab ini, ikuti aja lah proses hukuman itu. Tuh 4 tahun kok. Ya kan ringan masih. Inilah yang perlu dilakukan. Harusnya Ferry Julianto selaku politisi dan memahamilah seharusnya ini permintaan dia ini. Ini merupakan permintaan yang berat. Proses hukum terhadap Munarman itu kan tindak pidana terorisme. Masa iya orang yang terlibat di dalam aksi ataupun berkegiatan terorisme dengan segampangnya ingin dibebaskan? Jadi efek jerahnya di mana? Kan tidak ada lagi. Padahal pemerintah, negara, terorisme itu merupakan musuh kita bersama. Musuh negara. Orang-orang yang melakukan tindak pidana terorisme, ancaman terhadap negara. Dan sebegitu gampangnya Ferry Julianto meminta untuk dibebaskan seorang Munarman. Kan aneh. Rizik Syihab dengan begitu mudahnya diminta untuk dibebaskan. Kan aneh. Padahal yang kita ketahui, Rizik Syihab selaku Big Imam
imam besar merupakan berkaitan besar terhadap FPI, di mana FPI sendiri pun merupakan organisasi terlarang. Terus manfaatnya apa bila orang-orang ini dibebaskan? Manfaatnya untuk masyarakat banyak, untuk kepentingan hukum banyak. Apa? Sehingga begitu ngotot ingin meminta, begitu pedenya meminta untuk dibebaskan, untuk direhabilitasi. Rehabilitasi loh, menghilangkan proses hukumnya, menghilangkan jejak rekam pidananya. Kan luar biasa rehabilitasi diberikan. Seakan-akan Rizik Syihab nantinya tidak pernah dipidana karena proses rumah sakit Umi ini. Munarman pun nama baiknya dihapus dari pernah dipidana dari terorisme. Kan luar biasa permintaannya rehabilitasi nama. Nanti negara ganti rugi dong kalau direhabilitasi. Negara bisa bayar ganti rugi. Ya kan, membersihkan nama baik. Berarti bila direhabilitasi, aparat hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dalam memproses hukum orang-orang ini tidak tepat, tidak benar, sehingga namanya direhabilitasi. Ya kan? Seakan-akan penegak hukum ini tidak bekerja dengan baik jadinya apabila rehabilitasi yang diberikan. Ini kan luar biasa. Seakan-akan pekerjaan mereka ini, penegak hukum ini, tiada arti dari Ferry Julianto ini. Ini harus dipertimbangkan. Hati-hati, politisi itu harusnya bijak. Apa yang diminta ini merupakan resiko besar terhadap keamanan negara, terhadap proses hukum di negeri ini. Janganlah timpang. Karena Rizik Syihab imam besar FPI, Munarman sekretaris FPI, ingin dibebaskan begitu saja. Apabila presiden memberikan rehabilitasi, maka nama baiknya dibersihkan, orang-orang ini dibersihkan, dan negara seakan-akan bersalah melalui penegak hukum ini, pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakimnya yang melakukan proses hukum terhadap orang-orang ini. Ya kan itu jadinya. Terus apa gunanya ditangkap orang ini dulunya bila mau direhabilitasi? Ya kan? Nantinya apabila ada proses pidana seperti yang dilakukan Rizik Syihab, yang dilakukan Munarman dan beberapa aktivis Islam lainnya, maka para penegak hukum ini nantinya akan berpikir untuk melakukan proses hukum. Nanti direhabilitasi kok, kita kerja nggak ada gunanya jadinya. Masa begitu? Cobalah dipikir bijak. Jangan karena kepentingan politik semata proses hukum ditiadakan. Membebaskan orang yang sedang diproses hukum, menjalani proses hukum. Ini alasan tidak tepat. Kita harus bisa menghargai juga lah para penegak hukum seperti pihak kepolisian, yaitu Densus 88 yang telah begitu bekerja keras untuk membuat sebuah bukti, mencari data bahwasanya keterlibatan Munarman ini dalam tindak pidana terorisme ini apa, kan itu. Ini kan dipantau, bukan begitu langsung ditangkap tanpa ada buktinya. Dipantau sampai buktinya ada, baru diproses hukum. Ini prosesnya panjang. Masa tidak dihargai? Densus 88 ini misalkan kejaksaan tidak dihargai, pengadilan pun, hakimnya pun tidak dihargai. Bagaimana? Jangan kepentingan politik semata kita tidak menghargai instansi penegak hukum. Saya yakin pastinya Presiden Joko Widodo memberikan pertimbangan yang adil lah, sehingga memang apa yang dimintakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak akan diberikan karena tidak berdasar, tidak untuk kepentingan banyak masyarakat, tidak untuk kepentingan hukum banyak orang juga, tidak merupakan rehabilitasi ini tidak penting, kan itu dia diberikan kepada orang-orang ini karena memang mereka terbukti melakukan kesalahan dan kesalahan mereka ini tidak ada alasan pemaaf,
sehingga tidak layak untuk mendapatkan rehabilitasi begitu gampangnya. Saya berharap kita sama-sama untuk tetap mengkawal negara ini agar lebih baik. Orang-orang seperti Munarman, Rizik Syihab, dan orang-orang yang dipidana lah tidak begitu gampangnya minta rehabilitasi. Apabila rehabilitasi diberikan presiden, maka pemerintah, negara mengakui kesalahannya. Kan itu. Mengakui kesalahannya, bahwasanya ada kesalahan, sehingga nama baik orang yang dipidana ini, divonis ini perlu dibersihkan, diperbaiki. Jangan sampai seperti itulah. Tetaplah yang proses hukum dijalani. Bila memang mereka ini layak untuk direhabilitasi, mengapa sampai harus proses hukum? Kan itu. Hati-hati memberikan rehabilitasi Pak Presiden, sehingga memang ini kepentingan politik saja, tidak perlu dihiraukan kepentingan politik satu golongan lah untuk mencapai tujuan politiknya. Ini berkaitan erat menurut saya politik di tahun 2024, sehingga permintaan ini tidak layak. Untuk itu mari sama-sama menjaga negara ini agar terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak negara ini. Sekian, terima kasih.